kita akan membahas materi tentang membangun karakter siswa melalui pendekatan pedagogik. Nah, kalian sebelumnya sudah pada tahu belum apa itu membangun karakter siswa melalui pendekatan pedagogik? Kalau belum tahu, langsung saja simak video ini ya. A few minutes later. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas tentang materi membangun karakteristik anak melalui pendekatan pedagogik yang tepat. Di sini ada beberapa poin penting yang terdapat pada materi tersebut. Yang pertama itu ada pembahasan, yang kedua ada penelitian relevan, yang ketiga ada karakteristik pedagogik, yang keempat ada kompetensi pedagogik guru, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada pentingnya menumbuhkan karakteristik peserta didik, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Guru sekolah dasar adalah pendidik yang bertugas di jenjang sekolah dasar. Kajian Darmayanti dan kawan-kawan 2021 menyatakan guru berperan penting dalam membentuk potensi peserta didik di dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memberikan stimulus atau rangsangan. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik dengan kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan yang memiliki tugas mendidik dan membimbing peserta didik secara mengajar, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilalui peserta didik. Guru wajib sebagai pendidik memiliki kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Winarno dalam Wulandari 2021. Nah, oleh karena itu, kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan guru dalam menumbuhkan karakter peserta didik di sekolah dasar. Likona dalam Witarsa 2021 menjelaskan bahwa melalui pendidikan, karakter anak dapat dibentuk sehingga menjadi suatu kepribadian diri yang terlihat dalam bentuk perilaku anak berupa tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Retnasari dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa membangun kompetensi pedagogik guru sekolah dasar adalah melalui pengembangan bahan ajar. Hal ini yang dimaknai bahwa dengan adanya bahan ajar berorientasi pendidikan, karakter dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari uraian permasalahan di atas, penulis memunculkan suatu gagasan untuk melakukan penelitian terhadap kompetensi pedagogik guru sekolah dasar dalam mengelola pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Juhron 2021. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penelitian relevan. Hasil penelitian Suri 2022 menyimpulkan bahwa untuk membentuk karakter peserta didik melalui lagu-lagu anak daerah sehingga dapat membentuk sikap yang religius, disiplin, mandiri, tanggung jawab, sopan santun, hormat, jujur, dan bijaksana. Ditambah lagi dari hasil penelitian Nova dan Widya Stuti 2019 bahwa untuk membentuk karakter mandiri peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan naik transportasi umum. Kegiatan melalui transportasi ini dapat belajar secara langsung mengenai lingkungan sekitarnya. Terdapat banyak manfaat menaiki transportasi umum bagi anak, diantaranya untuk melatih kesabaran, kemandirian, menumbuhkan keberanian, dan melatih kepekaan terhadap lingkungan dengan berinteraksi langsung dengan orang banyak. Nah, ditambah lagi oleh Aulia Rahima dan kawan-kawan 2021 dalam penelitiannya bahwa untuk membentuk karakter kejujuran dalam diri anak melalui kantin kejujuran. Kegiatan kantin kejujuran ini dapat dilaksanakan melalui pengkondisian anak, yakni dengan sistem self-service, sehingga setiap peserta didik melayani dirinya sendiri dengan baik dan pemilihan barang apa yang hendak dibeli sampai membayar sesuai harga yang ada pada barang yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik peserta didik. Kata karakter secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu charasein yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Witarsa dan Ruhiana 2021, pendapat tersebut didukung oleh Likona,
2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak atau sifat-sifat yang menjadi dasar untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dalam bersikap dan berperilaku sebagai pembedaan seseorang dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya menurut filsuf Yunani Aristoteles adalah melakukan tindakan-tindakan yang benar berkaitan dengan diri seseorang dan diri orang lain. Likona 2013, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Likona menyatakan karakter yang baik yang perlu ada pada diri setiap individu adalah yang mengetahui hal yang baik dan menginginkan hal yang baik serta melakukan hal yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kompetensi pedagogik guru. Segala pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam bentuk kebiasaan berpikir dan berperilaku merupakan kompetensi. Wahyuni dan Berliani 2018. Nah, sedangkan pedagogi adalah ilmu pendidikan atau ilmu mendidik para peserta didik. Nur 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Demikian juga menurut Saryati dalam Wahyuni dan Berliani 2018 bahwa segala kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran termasuk memanfaatkan sumber-sumber belajar merupakan kompetensi pedagogik guru. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan pemahaman mengenai karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya diperkuat lagi dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 8 kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan demikian, semakin jelaslah seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Juhria 2022. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode penelitian studi literatur mengenai kompetensi guru sekolah dasar. Studi literatur ini adalah analisis isi yakni menggunakan kajian dari berbagai buku dan jurnal terkait dengan kompetensi pedagogik guru dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengadakan kajian yang bersifat kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Siddiq dan Hoiri 2019. Nah, kemudian teknik analisis data penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Urbamen, Siddiq, Hoiri 2019, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pentingnya menumbuhkan karakteristik peserta didik. Terlepas dari kemampuan yang dibutuhkan pada abad 21, sudut pandang Abdurrahman 2018 terkait karakter dalam pandangan Islam bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan akal dan budidayanya perlu diberikan pendidikan untuk menjadi manusia yang berkarakter sehingga dapat mengenal dirinya, orang tuanya, dan penciptanya, sehingga manusia tidak boleh angkuh dan tidak boleh sombong. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya ingin memberikan contoh video pendidikan berkarakter dan selamat menyaksikan ya. Halo teman-teman, aku Nabila. Halo semua, namaku Ian. Halo teman-teman, namaku Aze. Halo semua, aku Fatan. Inilah animasi pendidikan karakter. Animasi ini bercerita tentang disiplin dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan PR yang sudah Ibu berikan ya. Besok akan dikumpulkan. Baiklah, sudah jam 1 siang, silahkan berkemas-kemas persiapan untuk pulang. Pesan Ibu Guru, pulang sekolah PR langsung dikerjakan ya, agar tidak lupa. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu Guru.
Nabila, kamu bisa gak PR-nya? Susah banget deh Bu Guru ngasih soalnya. Ya udah, gimana kalau ngerjain PR di rumahku saja nanti sore? Aku sebenarnya pengen ngerjain PR sama kamu Nabila, tapi ibu mengajakku ke rumah nenek nanti sore. Kayaknya aku minta diajari kakakku aja deh. Hai Aza, kamu lagi nunggu jemputan ya? Iya nih, ibuku kok lama banget ya, udah jam 1:30 belum datang juga. Itu dia, ibuku sudah datang. Ya udah Aza, aku pulang dulu ya. Oke Nabila, hati-hati ya. Hai Ian, kamu belum pulang sekolah? Nabila, yuk kita main dulu bentar bareng teman-teman yang lain. Kan tadi ada PR dari Bu Guru, kalau nanti gak sempet ngerjain gimana? Sebentar saja kok Nabila, nggak sampai sore. Enggak aku mau pulang ngerjain PR aja. Sampai besok Ian. Duh, soal matematikanya susah sekali. Coba deh aku cari di buku catatannya Bu Guru. Harus semangat nih ngerjain sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan sama Ibu Guru. Untung tadi aku memeriksanya. Hore, akhirnya aku sudah selesai mengerjakan PR. Untung masih sore, masih ada waktu nih buat istirahat. Untung tadi aku tidak ikut main sama Ian. Bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, lupa lagi kalau ada PR. Udah jam 5 malam lagi. Gimana nih? Soal nomor 2 susah banget. Ya ampun, udah jam 10 lagi. Sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu gimana cara mengerjakannya. Anak-anak, keluarkan sekarang PR-nya. Hayo, segera dikumpulkan di depan. Nabila, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa nggak mengerjakannya? Memang sih ada yang sulit, tapi karena aku mengecek catatannya dari Bu Guru, jadi ya aku bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu mengecek PR kalian, ternyata ada yang mendapat nilai 100, yaitu Nabila. Selamat ya Nabila. Selamat ya Nabila, kamu mendapatkan nilai 100, kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu, iya saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai bagus. Saya bersenang sekali. Baiklah Nabila, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah, selamat ya Nabila, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR. Pasti aku juga akan dapat nilai yang bagus. Iya Ian, makanya kalau ada PR, lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya, mengerjakan PR-nya, jangan karena hanya susah, lalu putus asa, tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Baiklah Nabila, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, adapun kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah peserta didik yang berkarakter sangat penting untuk tumbuh sejak di bangku sekolah dasar. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai pengembangan karakter dalam diri setiap peserta didik untuk tumbuh menjadi pelajar yang Pancasila. Merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi perilaku peserta didik seperti dengan mengembangkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik seperti bahan ajar. Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran berbasis kontelektual untuk membangun pemahaman peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-harinya sehingga dapat membedakan karakter yang perlu dimilikinya. Terima kasih, bye-bye.